tentang hubungan linear. Perkenalkan, nama saya Apina. Nama saya Rania Aulia Nurai. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendapatan disposable, fungsi pajak, dan fungsi investasi. Dan saya akan menjelaskan tentang fungsi impor, pendapatan nasional, dan analisa ISRM. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini mau ngebahas tentang pendapatan disposable. Jadi pendapatan disposable adalah pendapatan nasional. Pada dasarnya merupakan penjumlahan total dari pendapatan semua sektor di dalam satu negara, meliputi sektor rumah tangga, sektor badan usaha, dan sektor pemerintah. Pendapatan disposable atau disposable income adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat, tapi tidak termasuk dengan pendapatan pemerintah, cukai, dan sebagainya. Dengan dikenakan pajak, maka pendapatan yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat berkurang sebesar pajak tersebut. Sebagai gambarannya, jika pendapatan nasional adalah Y, tetapi di dalamnya termasuk pendapatan pemerintah atau pajak sebesar T, maka pendapatan yang secara nyata dapat dibelanjakan atau dikonsumsi dan ditabung oleh masyarakat hanyalah Y, hanyalah sebesar YD sama dengan pendapatan nasional dikurangi pajak. Jadi, pajak merupakan variabel yang memperkecil pendapatan disposable. Seperti itu. Jadi, berdasarkan terdapat tidaknya pajak atau T dan pembayaran aliran atau R di dalam perekonomian suatu negara berdasarkan pendapatan disposable atau YD, masyarakat negara yang bersangkutan dapat dirinci sebagai berikut. Jadi, belum tah. Udah. Jadi di sini adalah rinciannya ya. Dalam hal terdapat pajak maupun pembayaran alihan, yaitu YD sama dengan Y, yaitu pendapatan nasional, dan YD adalah pendapatan disposable. Kalau dalam hal terjadinya pajak, rumusnya adalah YD sama dengan pendapatan nasional dikurangi pajak. Dan untuk dalam hal hanya terdapat pembayaran alihan, yaitu YD sama dengan pendapatan nasional ditambah pembayaran alihan. Ada juga satu lagi, yaitu Hotspot saya. Wow, 5 perangkat aja sapaan. ini mah ada satu lagi, yaitu dalam hal terdapat pajak maupun pembayaran. Rumusnya adalah pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional dikurangi pajak ditambah pembayaran alihan. Gitu. Dan kita langsung aja ke kasus 16 ya. Jadi, untuk contoh soalnya, kasus 16 itu adalah fungsi konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh C atau konsumsi sama dengan 30 ditambah 0,8 YD atau pendapatan disposable. Jika pemerintah menerima dari masyarakat pembayaran pajak sebesar 16 dan pada tahun yang sama memberikan pada warganya pembayaran alihan sebesar 6. Berapa konsumsi nasional seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200? Berapa pula tabungan nasionalnya? Jadi di sini yang ditanyakan itu YD, pendapatan disposable, dan konsumsi C yang ditanyakan juga itu S tabungannya. Jadi di sini diketahui C sama dengan 30 ditambah 0, YD. Y-nya pendapatan nasionalnya itu 200, pajaknya adalah 16, dan pembayaran alihannya itu 6. Dan untuk menjawabnya, dijawab untuk yang YD-nya dulu sama dengan Y dikurangi T ditambah R. Jadi Y-nya itu 200 dikurangi 16 ditambah 6 sama dengan YD-nya adalah 190 ya. Terus untuk mencari C-nya, itu konsumsinya adalah
sama dengan 30 ditambah. Jadi di sini C-nya adalah untuk menjawab C-nya adalah C sama dengan 30 ditambah 0,8 YD sama dengan 30 ditambah 0, YD. YD-nya itu 190, jadi hasilnya sama dengan 30 ditambah 152. Hasilnya 182 untuk yang mencari C konsumsinya ya. Dan untuk yang terakhir yaitu mencari S, yaitu rumusnya YD dikurangi C. Tadi sebelumnya YD itu 190 dan C-nya itu 182. Jadi dikurangi aja. Jadi hasilnya itu 8 untuk keseluruhannya ya. Untuk kasus 16 udah sampai di sini dulu dan selanjutnya kasus 17. Kita langsung aja ke fungsi pajak. Fungsi pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada warganya bersifat dua macam. Pertama ialah pajak yang jumlahnya tertentu tidak dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Kedua ialah pajak yang penetapannya dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Terus langsung ke fungsi investasi. Pemerintahan akan investasi atau penanaman modal merupakan fungsi dari tingkat bunga. Jika investasi dilambangkan dengan huruf I besar, dan tingkat bunga atau interest rate dilambangkan dengan huruf I kecil, maka secara umum fungsi atau permintaan akan investasi dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi dapat dituliskan seperti ini ya. I besar atau enggak investasi sama dengan F kali I. I sama dengan investasi otonom dikurangi P, yaitu P-nya proporsi investasi dan terdapat I tingkat bunga. Seperti itu ya. Jadi dalam menggambarkan kurva permintaan akan investasi, terdapat kebiasaan aneh di kalangan ekonomi, yaitu variabel bebasnya atau I diletakkan pada sumbu vertikal dan variabel terikatnya investasi justru ditempatkan pada sumbu horizontal. Perhatikan contoh berikut. Jadi kita langsung aja ke kasus 17 contoh soalnya ya. Jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh investasi sama dengan 250 dikurangi 500 tingkat bunga, berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku setinggi 12%? Berapa pula investasi bila tingkat bunga tersebut 30%? Di sini ditanyakan berapa tingkat bunga yang berlaku setinggi 12% dan tingkat bunga 30%. Saya akan menjelaskan. Jadi untuk penyelesaiannya itu adalah investasinya diketahui 250 dikurangi 500 tingkat bunga. Terus investasi sama dengan yang untuk 12% itu dirubah dulu menjadi 0,12. Nah, untuk penyelesaiannya itu investasi sama dengan 250 dikurang 500 tingkat bunga sama dengan 250 dikurangi 500 dikali 0,12. Jadi 250 dikurangi 60. Hasilnya itu 190 untuk investasi pada saat tingkat bunga 2. Oke, jadi untuk hasilnya itu 190. Untuk yang investasi pada saat tingkat tabungannya sebesar 12%. Dan selanjutnya untuk investasi dengan tingkat tabungannya 30% adalah sama kayak tadi, diubah dulu 30%-nya menjadi 0,3 dan investasinya juga adalah 250 dikurangi 500 tingkat bunga sama dengan 250 dikurangi 500 dikali 0,3. Jadi 250 dikurangi 150. Hasilnya itu 100. Jadi untuk investasi pada saat tingkat suku
suku bunganya 30% adalah 100 gitu. Apakah bisa dipahami? Semoga bisa ya. Dan untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh sama Teh Afina. Makasih. Assalamualaikum. Dan ini untuk kurvanya ya, setelah kita tadi mengerjakan kasus 17. Kita kembali ke fungsi impor. Impor suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasional dan cenderung berkorelasi positif. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin besar pula kebutuhan atau hasrat akan barang-barang dari luar negeri. Ini rumus dari importnya, M sama dengan MO, impor otonom, ditambah marginal property on import dikali pendapatan nasional. Kita ke kasus 18. Bentuklah persamaan impor suatu negara bila diketahui impor otonomnya 25 dan marginal propensity to importnya 0,005. Berapa nilai impornya jika pendapatan nasional sebesar 600? Diketahui MO sama dengan 25, M kecil 0,05 dan Y sama dengan 600. Kita masukkan rumusnya. Ditanyakan M atau impor. Penyelesaian kita masukkan rumus ini. M sama dengan MO ditambah MY. M-nya itu, MO-nya itu 25 ditambah M-nya 0,05 dikali 600. Sama dengan 25 0,05 dikali 600 sama dengan 30. Jadi M-nya sama dengan 55. Kita beralih ke pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh keluaran barang atau jasa, barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Untuk model perekonomian sederhana, yaitu ini ya, dia persamaan dari sektor rumah tangga ditambah sektor badan usaha. Ini adalah modelnya, model perekonomian sederhana. Dan ini Y persamaan dari sektor rumah tangga ditambah sektor badan usaha dan ditambah sektor pemerintah. Ini model perekonomian tertutup. Dan Y sama dengan Y persamaan dari sektor rumah tangga ditambah sektor badan usaha ditambah sektor pemerintah dan ditambah sektor perdagangan. Ini adalah model perekonomian terbuka. Selanjutnya kita ke kasus 19. Hitunglah pendapatan nasional suatu negara jika diketahui konsumsi otonom masyarakat sebesar 500, MPS 0,2, investasi yang dilakukan oleh sektor badan usaha sebesar 300, dan pengeluaran pemerintah sebesar 250. Sedangkan nilai ekspor dan impor masing-masing 225 dan 175. Diketahui, mari kita selesaikan. Diketahui atau konsumsi otonomnya yaitu 500, MPS 0,2, ekspornya 225,
importnya 175, badan usaha 300, dan pengeluaran pemerintahnya itu 250. Sebelum beralih ke penyelesaian kan kita kita lihat dulu rumus sebelumnya. Kalau C itu persamaan dari MPC, kalau S persamaan dari MPS. Di sini diketahui MPS ya. Jadi kita rubah dulu. Yang harus diketahui C ya, MPC. MPC ditambah MPS, hasilnya itu 1. Dan kita MPC udah diketahui, kita masukkan MPS nya 0,2 9,1. Kita pindah luaskan C persamaan dari MPC sama dengan 1 dikurangi 0,2. C nya sama dengan 0,8. Nah, selanjutnya kita teruskan. C sama dengan CO ditambah CYD. C sama dengan CO nya diketahui yaitu 500 ditambah C nya 0,8. Jadi yang perlu ditulis saja YD. C sama dengan 500 ditambah 0,8. Karena ini apa ya? Ini tidak sama ya. Jadi kita ke rumus YD. Rumus YD itu adalah Y dikurangi T ditambah R. Saya ingin apa aja kalau ininya adalah biaya alihan. YD sama dengan Y, ini belum diketahui. Kalau T sama R nya itu di sini nggak ada ya, jadi kosong aja, tulis kosong. YD sama dengan Y. Kita ke rumus Y nya. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Masukkan C nya 500, C ini ditambah 0,8 YD ditambah I nya itu 300, G nya 250, ekspor impornya 225 dikurangi 175. Y sama dengan kita pindah luaskan nih yang ini. Bentar, kita pindah luaskan yang ini biar sama angkanya karena YD sama dengan Y. Berarti Y itu adalah 1 Y dikurangi 0,8. Pindah luas jadi ini 1 YD sama dengan 500 ditambah ini tambah ini jadi 550 ditambah ini dikurangi ini jadi 50. 1 Y dikurangi 0,8 adalah 0,2 YD sama dengan ini tambah ini berarti 1100. Kalau YD itu Y, kita tulis saja Y sama dengan 1100 dibagi 2, kita kali ke 10. Y sama dengan 11.000 dibagi 2 sama dengan 5.500. Nah, J-nya diketahui. Selanjutnya kita beralih ke analisis ISLM. Kurva IS ialah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. I rumusnya yaitu IO dikurangi PI. Kalau S-nya itu SO dikurangi S. Keterangannya itu kalau itu investment, kalau S itu sharing. Rumusnya itu Y sama dengan fungsi dari Y sama dengan YB dikurangi B.
Kita ke kasus satu diketahui bentuklah persamaan dan gambarlah kurva IS untuk si C sama dengan 500 ditambah 0,80 Y dan I 2000 dikurangi 5000. Diketahui C sama dengan 500 ditambah 0,80 Y sama dengan 2000 dikurangi 5000. Y sama dengan S. Rumusnya ya, Y sama dengan C ditambah S. Y sama dengan, kita masukkan 500 ditambah 0,08 Y 80 Y ditambah S. Kita pindah berarti Y dikurangi 500 dikurangi 0,08 Y. Kemudian kita pilih sini ya. S sama dengan Y dikurangi 500 dikurangi 0,80 Y. S Y dikurangi, kita pilih luaskan 0,8 0,80 Y dikurangi S sama dengan ini satu ya, berarti 1 kurangi 0,8 yaitu 0,2 ini dikurangi S sama dengan 500 berarti 500 ditambah 0,2 untuk S nya ya. Kemudian lagi ini ada yang ketahui ya, ini sama dengan 2000 kurangi 5000 I. Rumusnya itu I sama dengan S. Kita masukkan yang ini itu kan 2000 dikurangi 5000 I. S nya yang di sini sama dengan ini itu 500 ditambah 0,2. Kita pindah luaskan biar sama yang angkanya, berarti 2000 karena ini negatif ya jadi positif 500 dipindah luaskan, berarti kalau yang ini negatif I sama dipindah luaskan ya sama udah kurangi 5000 I sama dengan 0,2 Y. Kita hitung 2000 ditambah 500 yaitu 2500 dikurangi 5000 sama dengan 0,2 Y. Kita bagi 2, bagi 0,2. Ini aja ya, Y 2500 sama dengan 12.500 dikurangi 25.000 I. Rekam ya ininya. Y sama dengan 12.500 kurang lebih 25.000.
dikali 0,2. Ini itu 0,2. Y sama dengan 12.500. Berarti ini 5.000. Y sama dengan 7.500. Kita gambar kurvanya. Jadi kita gambar kurvanya. Maaf ya kalau bengkok. Karena nggak pakai garisan. 0,50 di sini. Dan di sini 12.500. Kita tinggal tarik ke sini. Kurva Y sama dengan 12.500 dikurangi 25.000. Kurva LM adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. L sama dengan R. Berarti rumusnya O ditambah KY kurangi KI. Y sama dengan G. I sama dengan YU ditambah U. Ditambah 122. Bentuklah persamaan dari gambar waktu KLM jika permintaan akan uang ditentukan oleh L sama dengan 10.000. Di gambar 0,4 Y dikurangi 20.000 dan jumlah uang yang ditawarkan beredar sebesar 9.000. Kita tulis ya. Mengetahui L sama dengan 10.000 tambah 0,4 Y dikurangi 20.000 I. M nya sama dengan 9.000. Rumusnya itu L sama dengan M. Kita masukkan L itu 10.000 ditambah 0,4 Y dikurangi 20.000 sama dengan 9.000. Kita pilih luaskan ya. Karena ini 0,4 Y sama dengan 9.000. Kita pilih sini. Dikurangi 10.000 dikurangi 20.000 yang ditambah 0,4 Y sama dengan 9.000 dikurangi 10.000 yaitu negatif 1.000 ditambah 20.000 Y. Kita masing-masingnya dibagi 0,4 ya. 0,4 bagi 0,4 bagi 1 jadi itu sebenarnya sama Y aja. 1.000 dibagi 0,4 20.000 I dibagi 0,4 sama dengan negatif 2.500 ditambah 50.000 I. Kita beralih ke Y sama dengan negatif 2.500 ditambah 50.000 ini itu 0,4 Y sama dengan negatif 2.500 ditambah 50.000 dikali I nya 0,2 ya. I nya 0,2 50.000 dikali 0,2 adalah 10.000. Berarti Y sama dengan 7.500. Kita masuk ke gambar kurva. dan di sini negatif 2.500.
Kita tinggal lihat, otomatis bisa tahu IS sama dengan LM. Untuk analisis IS LM-nya, IS itu tadi yang pertama ya, yang 12.500, tinggal kita masukkan, dikurangi 25.000. I sama dengan LM-nya itu berarti ini ya, negatif 2.500 ditambah 50.000 I. Di sini ada angka yang sama ya, yang kita pindahkan 12.500 ditambah karena pindah luas 2.500 sama dengan masukkan 50.000 I ditambah pindah luas di sini 25.000 I. Ini hasilnya 15.000 ya, sama dengan, dan yang ini 75.000. I sama dengan, kalau kita mengetahui I sama dengan 15.000. 15.000 dibagi 75.000. Udah caranya biar mudah. I sama dengan 0,2. Kita gambar kurvanya. Di sini 0,20 dan 0,20 dan di sini 0,50. Kita gabungnya dengan yang tadi. Di sini 500. Di sini 12. Ayo. Yes. Ini ya. Ini LM. Ini untuk gambar kurva ISLM-nya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya